Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa jami'i syuhada as-salihin. Min masyarakat al-ardi wa mawqiyatihi wa dzalil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. An Abi Hurairah, saking sahabat Abu Hurairah radhiya muga ridhon Allahu sapa Allah anhu saking Abu Hurairah an Rasulillah saking utusane Allah sallallahu alaihi wasallam sallamu kunambe rahmat alim Allah sapa Allah alaihi ing atase kanjeng Rasul sallallahu mugi nambe rahmat selamat sapa Allah. Qala hale dawuh sapa kanjeng Rasul, Nabi bersabda, man sabbaha Allah duhura kulli sholatin salasan wa salasi, man utawi sapane siapa saja sabbaha iku maca tasbih, iku mensucikan sapa man Allah ing Allah dubura kulli sholatin ing dalem rampungi saben-saben salat fardu. Dubura kulli sholatin ing dalem rampungi saben-saben salat fardu sholatul fardu. Salasan kelawan telu sebanyak 3, wasalasina lam 30 berarti 33 membaca subhanallah. Wa hamida lan muji sapa wong Allah ing Allah, muji salasan kelawan telu 3 kali, wasalasina lan 30 berarti 3 dan 30 berarti 33 total. Wa kabbar lan maca takbir sapa man atau membesarkan gedheake sapa man Allah ing Allah kanthi maca Allahu Akbar salasan kelawan telu, wa salasina lan 30 sama 33, fatilka mongko utawi mengkono, fatilka mongko utawi mengkono ucapan tasbih, tahmid, takbir tis'un iku sama, wa tis'una lan 90 berarti 99 total, 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, total tis'un wa tis'una 99. Wa qala lan ngendika sapa Nabi bersabda, tamamal mi'ati kelawan sempurnane 100. Jadi kan total tadi kan baru 99. Ditutup dengan 100 ditambah 1 bacaan
Bacaan itu apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Ing bacaan la ilaha illallah ilaha. La ilaha ora ana jinse zat kang den sembah kelawan hak iku maujud. Aila ma'budu bihaqqin illallahu angin Allah. Wahdahu hale suwijine Allah. La syarika kang ora ana sekutu iku maujud lahu maring Allah. Lahu iku tetep kedue Allah al mulku utawi kerajaan, walahu lan iku kedue Allah alhamdu utawi sekabehane puji, wa huwa hale utawi Allah wa huwa hale utawi Allah ala kulli syai'in ing atase sekabehane suci-wici, ala kulli syai'in ing atase sekabehane suci-wici qadirun iku zat kang banget kuasane. Qadirun iku zat kang banget kuasane. Kata Nabi, siapa yang mau membaca 99 bacaan tadi ditutup dengan tadi la ilaha illallah ilahir, kata Nabi, ghufirat mongko den apura, mongko den ampuni, den ampura kalau mana khotoyahu apa pira-pira keluputane kesalahane sama ya. Khotoyahu apa pira-pira kesalahane man. Walau kana senajan ana apa khotoyahu, walau kana senajan ana apa khotoyahu. Ana iku misla zabatil bahri, iku ngumpamani untuk lautan, untuk segara, untuk itu bumi. Misla zabatil bahri, iku ngumpamani ya untuk lautan atau iku ngumpamani bumi di lautan. Rawa riwayatake, rawa riwayatake hadis Muslimun sapa Imam Muslim, wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat ukhra kang liya annat takbira utawi ana dawuh annat takbira ilahir. Jadi annat takbira ilahir adalah fi mahari raf'in mubtada'un muakhar. Wa jumlatu annat takbira ilahir fi mahari raf'in mubtada'un muakhar. Annat takbira utawi ana lafaz annat takbira. Annat takbira sak temene takbir ya. Arbaun iku papat wa salasuna lan 30. Jadi ada versi lain untuk tasbih tahmid itu cukup 33. Tapi untuk takbir itu 34. Berarti total 100 ya. Karena 33 terus 34. Jadi riwayat lain takbirnya 33 tapi 34. Ya sudah, tidak apa-apa, ini untuk pengalaman saja. Tapi yang diterima oleh kita atau yang kita ngaji dari guru-guru kita, tasbihnya 30 ya kan, tahmidnya 30, takbirnya 33, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya juga 33, mulus. Ya, tidak ada perbedaan. Sekarang dilanjut. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, tanda kutip, beliau pernah bersabda, siapa saja yang
membaca tasbih kepada Allah. Setiap selesai sholat fardu sebanyak 33 kali. Sebanyak 33 kali. Memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah. Memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah sebanyak 33 kali. Serta mengagungkan Allah. Serta mengagungkan Allah dengan membaca Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Sebanyak 33 kali. Yang kesemua bacaan itu fatilka, yang kesemua bacaan itu berjumlah 99. Yang kesemua bacaan itu berjumlah 99. Kemudian baginda Nabi bersabda. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, kemudian orang tersebut menyempurnakan 100. Kemudian orang tersebut menyempurnakan 100 dengan membaca, ditulis ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Boleh ini riwayat ini wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesuai dalam kitab ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, nanti dilengkapi sendiri ya, yang artinya tidak ada sesuatu pun yang patut diibadahi. Tidak ada sesuatu pun yang patut diibadahi dengan benar kecuali hanyalah Allah. Kecuali hanyalah Allah saja, wahdahu. Kecuali hanyalah Allah saja. Yang tidak ada sekutu sama sekali baginya. Yang tidak ada sekutu sama sekali baginya. Koma. Milik Allah lah seluruh kekuasaan. Koma. Seluruh kekuasaan dan seluruh pujian. Dan seluruh pujian. Dan dialah
zat yang maha kuasa, dan dialah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini artinya ya dalam kurung ya. Dalam kurung koma. Maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya. Banyak. Maka orang tersebut akan diampuni dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya itu sangat banyak, yang diibaratkan seperti buih lautan, yang diibaratkan seperti buih di lautan. Titik tanda kutip. Ini kan informasi berharga. Ini baru sholat gelem wiridan kan terlalu. Kok sampai kita menyempatkan wiridan ya terlalu. Ya gelol, ya apa kecewa. Apalagi santri yang insya Allah punya banyak waktu, atau kita punya manage untuk waktu kita dalam ibadah harus benar-benar diperhatikan. Ya makanya ya saya terima kasih sekali kepada mbak-mbak, kang-kang, ketika saya tidak bisa pulang ke pondok karena tugas di kampus, tapi tetap jamaah, tetap wiridan. Ya saya ucapkan terima kasih karena maknanya adalah doa mbak-mbak, doa kang-kang, insya Allah doa kita semua lebih istijabah atau lebih dikabulkan oleh Allah, karena dosa kita semakin minim dengan membaca kalimat-kalimat yang diajarkan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya al-waridah. Dalam bahasa akidah itu nanti ada yang namanya al-waridah, yaitu apa? Doa-doa ya yang berasal dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh kita sambungkan dengan kemarin. Ya, kaidah yang disampaikan oleh Nabi di dalam sebuah hadis qudsi yang dikutip oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi yang menyatakan atau man syaghalahu al-Qur'an wa dzikri an mas'alati aqaituhu afdalas sa'ilina. Siapa saja yang sibuk untuk membaca Al-Qur'an dan zikir kepadaku Allah, sehingga lupa untuk mengutarakan masalahnya kepadaku Allah, maka saya Allah akan memberinya dengan sesuatu yang lebih baik dari apa yang pernah diminta oleh orang-orang yang meminta kepadaku Allah. Nah ini kan sama. Sekarang saya tanya, doa yang kita baca tadi, wirid yang kita baca tadi, tasbih, ya tahmid, terus takbir, ada gak permintaan minta sama Allah? Gak ada kan? Bukti bahwa ketika gak minta dikasih. Padahal problem terbesar kita, kalau kita doa kenapa gak dikabulkan, itu adalah urusan kita sendiri yang belum beres. Syarat pertama dan utama untuk doa ya mustajabah atau dikabulkan itu adalah kita harus bersih dari dosa. Loh, ini kan informasi berharga. Maka kan sering kan kang-kang pondok dimintai doa itu kan apa? Dianggapnya kemungkinan atau potensi doanya lebih dikabulkan. Karena salah satunya ya lewat pernyataan-pernyataan seperti ini. Nah, dosanya sing akeh, dosanya yang sebanyak buih di lautan itu pun akan selesai dengan rutin atau rajin membaca zikir setelah sholat seperti yang telah disebutkan tadi. Semoga kita termasuk dari bagian orang-orang yang istiqomah melaksanakan pesan wasiat Nabi ini, sehingga kita termasuk ghufirna khotoyana walau kanat misla zabadil fahri. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sekalipun dosa kita sebanyak ibarat buih di lautan. Amin ya robbal alamin. Titik. Hadis ini
telah diriwayatkan, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Titik. Dalam versi riwayat lain, terdapat bunyi hadis bahwasanya pembacaan takbir ya, dalam kurung kalimat Allahu Akbar tutup kurung dibaca sebanyak 34. Dibaca sebanyak 34. Titik. Al-makna al-ijmali, makna global. Hadis ini memiliki sebuah kronologi. Ya. Hadis ini memiliki sebuah kronologi. Dalam kurung sababul wurud, yaitu bahwasanya dahulu orang-orang kaya dari kalangan kaum muslimin, menikmati kehidupan yang nyaman, dan kelapangan harta, sehingga mereka pun mudah untuk memberikan harta itu, guna bersedekah. Titik. Ini kronologi ya. Sense of crisis academic. Dalam bahasa riset adalah kegelisahan akademik, kegelisahan sahabat pada waktu itu, ya kan? Ya ini belum kegelisahan ya. Terus ya. Kemudian kenyataan bahwa kaum muslimin yang kaya hidupnya nyaman, penuh kelapangan, gampang sedekah, kayak nikmat banget. Kenyataan ini membuat kecil hati bagi para sahabat yang fakir. Seenak temen kon, cara Jawa ini. Seenak temen kon, atau sedekah gampang begitu,
ngasih sana ngasih sini, wah uripmu enak banget yo. Cara Jawa Tengah enak banget yo, Jogjane ngono. Nah, cara Cirebon yo iraku enak temen, ya kan? Jalan-jalan atau sedekah sana sini, wadah. Nah, sahabat yang miskin, mohon maaf, yang fakir, itu kan jadi kecil hati. Nah, terus bagaimana dengan saya yang tidak punya kenyamanan seperti Anda itu? Gitu ya. Kemudian para sahabat yang fakir ini mengadu kepada Nabi. Kemudian para sahabat yang fakir ini mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas apa yang membuat sedih di dalam hati mereka ini. Oh, sahabat ini orang iso ngekei itu sedih. Ya, irinya bukan iri kaya lah ya, iri tidak bisa berbuat baik. Tolong ya, jangan disalahpahami. Bukan iri tidak punya harta, tapi iri tidak bisa berbuat. Itu termasuk bully. Saya punya teman ya bisa nolong orang. Saya punya teman bisa merawat anak yatim. Kenapa saya kok enggak bisa? Itu harus itu. Kalau kita mengikuti iktida bis salafus shalih, mengikuti ulama-ulama salafus shalih, wabil khusus abad, maka ketika orang lain mampu berbuat baik atau bermanfaat kepada orang lain, kita kok belum bisa, kita patut untuk gelisah. Nah, ini kegelisahan akademiknya di sini. Titik. Dan mereka pun berkata kepada baginda Rasul, wa qalu rasuli, dan mereka pun berkata kepada baginda Rasul, tanda kutip, sesungguhnya orang-orang kaya itu bisa bersedekah, bisa bersedekah dan bisa memerdekakan budak. Oh, keren prestasi itu. Bisa bersedekah dan bisa memerdekakan budak. Yang kesemuanya ini tidak mungkin untuk kami lakukan. Kubu sahabat fakir, ya kan? Versinya dia, loh, Nabi kalau mereka bisa bersedekah dan memerdekakan budak, kami yang kubu sahabat fakir nggak bisa dong. Ya. Yang tidak bisa kami lakukan. Dengan sebab keberadaan mereka yang berbeda. Dengan sebab keberadaan mereka yang berbeda. Antara sahabat fakir dan sahabat miskin ada perbedaan cara pandang, ada perbedaan cara beribadah. Titik. Mendengar aduan sahabat yang fakir ini, sahabat banyak. Mendengar aduan sahabat yang fakir ini, maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan bahwasanya jikalau saja para sahabat yang fakir ini bisa melanggengkan, awas ya caranya apa? Langgeng, mudawamah, bisa melanggengkan bacaan tasbih, tahmid, takbir,
Dan tahlil ini la ilaha illallah wa ta'ala setelah selesai sholat fardu, maka bagi mereka akan mendapatkan pahala seperti pahala orang bersedekah dengan hartanya, dan juga tidak ada seorang pun wala yakunu ahad, serta tidak ada seorang pun yang lebih utama dari orang yang mau membaca kalimat ini. Dikarenakan siapa saja yang melakukan dan melanggengkan, bacaan-bacaan ini akan diampuni dosanya pula, banyak dosa-dosanya pula, sekalipun dosanya besar. Anugerah Allah itu sangat luas. Dan dialah, D-nya besar ya, dan dialah Zat yang maha pengampun. Dan maha penyayang besok di hari kiamat. Wa huwa al-ghafuru ar-rahim. Berarti kalau kita melihat atau hanya ngaji hadisnya saja, tidak ngaji ilmu asbabul wurud atau ilmu yang berbicara tentang kronologi sebab turunnya hadis, maka kita hanya mendapatkan bacaan tasbih, tahmid, takbir, tahlil itu hanya sebatas menghapus dosa-dosa. Tapi kalau kita mau belajar asbabul wurud, ilmu kronologi turunnya sebuah hadis, maka kita bisa menjadi paham. Ternyata tidak hanya urusan menghapus dosa, tapi ada urusan, mohon maaf, kang-kang, mbak-mbak, punten-punten. Seperti saya dulu, kami dulu ketika nyantri, insya Allah sama, duwite ora pati oke. Atau saya tahu, saya paham itu. Insya Allah podo, tidak jauh beda lah minimal dengan kami dulu. Kalau lihat ketika kita keluar diundang acara, maaf ya Mbak, kan di acara di lingkungan keraton, apalagi di kalangan alumni, misalkan waktu itu ketika saya jadi pengurus pondok pesantren Al-Munawwir Kerapiak Jogja. Kalau di Jogja itu ada istilah muqaddamah. Kalau sini ya acara baca Quran, ya tahtiman, khatmul Quran, dan disertai doa untuk orang yang meninggal. Kalau di sana namanya muqad. Di sana itu masya Allah, dari pondok kita dijemput pakai mobil sedan yang bagus, yang tidak pernah kami naiki dulu. Sesampai di sana kami ketemu dengan rumah yang sangat megah, rata-rata tingkat. Jamuannya, tondo nih, jamuannya, makanannya itu ada helmnya, ada payungnya, yaitu apa? Makanan dalam piring kemudian dibungkus plastik loh. Iku tondo masakannya wong sugih. Nek masakannya pokes Gunung Sari, ra mungkin to dibungkus kanggo
plastik helmi kan mungkin toh. Itu tim Gunung Sari sapa Bapak. Oleh gorengan pia-pia, bakwan, tape, dikemuli, digoreng, ra mungkin ketika diwadahi piring nampan kok dikasih helm toh, dikasih apa itu terpal. Ra mungkin makanya mesti enak ini, steril ini. Toh, dikasih apa? Terpal, dikasih tenda. Bungkus lah. Belum lagi warnanya macam-macam, bentuknya macam-macam, jenisnya macam-macam. Masya Allah, itu baru apa ya? Baru pemanasan. Ketika selesai suruh makan di meja makan, Masya Allah, kayak raja-raja Romawi kayak itu. Mejanya dua panjang nopo itu, 2 meter mau 3 meter, banyak sekali. Makanan numpuk-numpuk, mulai dari ikan-ikan yang terbuat dari ikan, dari daging-daging, atau yang terbuat dari sayur-sayur, kayaknya impor. Karena nggak ada kerang hijauan, paham ya? Punten kakang itu, tak delok lho. Enak, enak temen. Wah, kayaknya enak banget ya hidup kayak gini ya. Rumah megah, harta banyak, undang orang, sedekah orang. Belum lagi ketika kami pulang, dikasih parcel, dikasih bungkusan, plus yang putih-putih tipis itu, paham ya? Putih-putih tipis, kemudian warna apa bentuknya kotak, agak lonjong begini, nah bentuknya seperti ini. Subhanallah. Kalau kotaknya seperti ini, nggak mungkin 5.000. Apalagi makelar itu pengurusi. Pak tadi, Pak mana? Pengurus sepatunya dari mana? Pak Ustadz, nggak usah disebut lah, paham ya? Nah itu ada paket khusus. Subhanallah, amplop ini. Orang kiwir-kiwir ini kan nggak ada apa-apanya. Oh, aku double kenapa ini? Wah, khusus maklar, cerak-cerak, jangan dekat-dekat. Dalam hati Allah, enak ini, jadi wong sugih. Kita di pondok, makannya sego kucing, subhanallah. Sapok kepel-kepel ini loh. Itu pun nggak lengkap sehari 3 kali, kadang sehari 2 kali, kadang sehari sekali. Minumnya juga bak wudhu kerapiak, subhanallah. Iri, jujur loh. Teman enak ya, rumahnya tingkat. Lihat teman kita rumahnya tingkat kapan, rumah saya tingkat. Tidurnya aja di kamar butut, subhanallah. Hujan, ngepris, kemarau, kepanasan, ya. Desek-desekan, kamarnya antri, belum lagi nanti kalau sapitenya penuh, kerambul ya, untung selengkap ya pokoknya. Ya Allah, kapan saya bisa hidup kayak orang tadi malam yang kita diundang, subhanallah. Makan zupa, subhanallah. Terus apa lagi? Dimsum, subhanallah, macam-macam lah. Pizza Hut, macam-macam. Pokoknya yang enak-enak. Sate, empal gentong, gejrot, terus macam-macam. Kita mesti berpikir, maka ini menjadi hadis pelipur lara. Apa? Hadis pelipur lara. Lara apa? Laranya orang yang belum menjadi orang kaya, masih nyantri. Ngono loh. Maka mumpung masih nyantri, doa ini dirajinke. Engko nek wis sugih, amin ya rabbal alamin. Nanti mbak-mbak kangkang sugih kuwabe subhanallah. Pembantunya 17. Kaya Anang Irmansyah subhanallah. Kaya Raffi Ahmad Atta Halilintar, ya, pembantunya 70 subhanallah. Bagian ketok kuku ana dhewe, potongin kuku subhanallah. Gelung rambut ana dhewek, balik sandal ana dhewek, nguras ulah ana dhewek, masak ana dhewek, nyetrika ada sendiri. Menjamkan mata ya Allah subhanallah. Namanya tidur maksudnya begitu. Enak teman. Subhanallah, pertemuan alumni di Darul Madinah. Maaf Pak, ini mobilnya saya nggak bisa masuk. Subhanallah. Saya mobilnya kalau mobilnya Kausar bapaknya Lamborghini. Wah, mungkin Lamborghini masuk gang 9. Gejruk mesti. Karena polisi di sini kan banyak. Maaf mobilnya nggak masuk, adanya di Toparet. Karena saya amati Lamborghini saya itu kejluk dari Toparet ke Saputa 9. Itu kejlukannya ada 13. Weling-weling sejarah. Nanti
Pasti akan ada pertanyaan ketika Ramadan. Pertanyaan, berapa jumlah kejulukan polisi tidur dari Jalan Saputra sampai ke Jalan Tuparet? Lamborghini mungkin masuk, maaf ini. Karena saya khawatir capek ya, ini mohon maaf saya digendong sama pembantu, maaf ya. Asem tenan ini. Punten lah ya. Ya ini artinya ya saya sebenarnya sama lah. Dulu ketika ada grade awal ini kan saya juga sempat ciut nyali saya. Mbak-mbak ini khususnya yang paham dengan bonus grade ini, ya Allah, kuliah jadi numpak mobil, paham ya? Yang ngajar numpak sepeda motor, mending vario sekuti butut itu, ya Allah, glak. Mahasiswa ini numpak mobil, sketsa maksudnya satu mobil 17 orang berapa? Keren kita ya Allah. Dan artinya begini loh, contoh loh ya Mbak. Ini naluri sahabat ya, maaf ya, yang diirikan itu bukan masalah materi, bukan masalah kedudukan gemerlap dunia, tapi yang diirikan sekali lagi adalah ketika tidak bisa berbuat baik. Itu harus dicatat. Maka Anda kalau menjadi orang kaya, saya pastikan tidak salah. Asalkan kaya agar bisa sedekah. Kaya yang bisa membantu konon loh. Saya besok jadi orang kaya yang bisa membantu banyak orang. Amin ya robbal. Tulis konon yang gue lemari gede ini. Saya harus menjadi orang kaya yang bisa membantu orang. Di samping itu ya tetap saya tasbih, takbir, tahlil, tahmid ngono. Ojo tinggalkan. Nabi maaf, hadis yang kemarin sudah nggak saya pakai karena saya sedekah tiap bulan. Ngawur itu. Kenapa? Kalau hanya sedekah tidak akan sehebat seperti ini. Kata Nabi, dosa-dosa yang sangat besar itu tidak akan mungkin terampuni. Paham? Secara otomatis. Yes, kalau sedekah kalau bala yes. Tapi untuk dosa tidak bisa diampuni. Tetap ya, maka di sini apresiasi Nabi kepada para sahabat yang fakir dalam tanda kutip, yang ingin berbuat baik seperti sahabat yang kaya, diapresiasi Nabi bahwa mereka ketika mau melanggengkan bacaan tasbih, tahmid, takbir dan tahlil setelah sholat yang totalitas 100 kali tadi itu, maka yang terjadi mereka tidak hanya dihitung bersedekah yang sangat banyak, tapi plus diampuni dosa-dosanya. Semoga kita nanti suatu saat santri-santri jadi wong sing sugih. Sugih bukan tujuan ya, tapi efek ya. Yang saya kirim dari Yaidah, Nurul Huda dan Suri, kita kalau masuk di sana Yaidah itu pokoknya santri rasa mikir, pokoknya apa rezeki ini. Pokoknya agar gelem mulang nyebar ke ilmunya Allah, maka otomatis Allah nanti yang akan nyukupi. Kalau saya kasih footnote sebenarnya ini kan dawuh beliau biar gampang ke orang awam. Kalau dikasih footnote itu begini, dalam kitab Ta'limul Muta'alim misalkan, tentu tidak hanya ini banyak. Ya, itu ada ucapannya Imam Abu Hanifah. Wa qala Abu Hanifah man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Yang kurang lebih maknanya begini. Man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammahu. Nek santri sing kerja ditulis mestinya. Karena saya yakin Anda enggak hafal. Man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini dalilnya dari kitab Ta'limul Muta'alim. Saya ulang lagi, sekali lagi saya imla. Man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bagi santri yang belum bisa nulis atau belum punya kemampuan untuk seperti ini, ya sedulurke wae rapopo, insyaallah nanti berkah. Artinya, siapa saja yang mau mendalami, mempelajari dan mengamalkan agamanya Allah, mendalami dalam arti apa? Mempelajari dan mengamalkan ilmunya Allah, agamanya Allah, inilah ya agamanya Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Itu dalil gak begitu. Man tafaqqaha fi dinillahi kafallahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang mau mendalami ilmu agamanya Allah dengan cara belajar dan mengajarkannya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan akan memberi rezeki dari jalan yang tak terduga.
qalahu al-Imam Abu Hanifata ana qalahu as-Syaikh Az-Zarnuji fi kitabhi al-musamma bi ta'limil muta'allim. Ono cara. Tuh, jadi ya dawe Yaidah gitu. Yaidin ada yang kemarin dikirim sama Kang Jalal itu seperti itu. Wes rasah mamang urusan apapun sebenarnya urusannya ngaji rumati ilmune Allah monggo sira kamu akan dirumati Gusti Allah. Kira-kira begitu kalau dibuat bahasa sederhana. Jadi ucapan beliau untuk tetap istiqomah mempelajari agama, ucapan beliau yang istiqomah untuk megangi agama. Meskipun saya ketika akan ke Pelosok mau ke Al-Falah Kediri waktu itu dinasihati oleh Kiai Zahwan bin Anwar, salah seorang ulama Fatih yang disepuhkan gurunya bapak saya. Beliau mengatakan dalam keadaan berbaring, kan bapak nyuanke saya waktu itu beliau sudah gerah, sudah sakit di kamar dan tidak bisa duduk ya. Mbah niki putra kula namine Muhammadun. Badhe nyuwun pangestu badhe ngaos wonten Kediri. Ini bahasa Jawa halusnya. Mbah Zahwan, ini anak saya namanya Muhammadun. Akan menimba ilmu di pesantren Al-Falah Pelosok Kediri. Minta doanya. Beliau terus salaman. Nang, cara kene okong sep. Tong, nang. Ya, nyekeli agama. Memegang agama, mempelajari dan mengamalkan. Kalau saya terjemahkan di zaman akhir, kata Mbah Zahwan, itu ngendikane seperti koyo nyekeli mowo itu bara api. Tahu bara api? Bara api itu memang dibutuhkan, tapi panas, atau panas tapi dibutuhkan. Artinya bagaimana? Bara api mowo iki, bara api ini kalau kamu pegangi panas. Tapi kalau kamu lepaskan mati. Itu maknanya bagaimana? Belajar agama itu abot godaan Mbak Kang. Mau tuh? Lihat teman kita sudah bekerja, sudah punya pendapatan sekian, sudah bisa traveling, pasang status, kesana kemari. Kita masih ngeteter, jegidek, diem di pondok, mesti jadi pikiran. Ya tuh. Yang kedua kalinya api, bara api itu kan penting. Kehidupan tanpa api kayak apa coba? Masak pakai api, goreng pakai oven. Tentu maknanya adalah kompor gas nggak ada. Apa yang terjadi? Kalau kita pegangi panas, abot, resikonya abot. Tapi kalau kita lepaskan, hati-hati bahaya. Kenapa bahaya? Ya orang tidak bisa tidak bisa menyelesaikan urusannya. Kebayang, coba di era pandemi seperti ini, ketika orang tidak beragama dengan baik, kebayang, imunnya akan turun pol-polan. Ketika kita nggak diajari ilmu sabar, kita tidak diajari ilmu suruh puasa kalau dalam keadaan tertentu, suruh syukur dalam keadaan tertentu, dalam keadaan apapun malah syukur. Ini kan repot. Ini kan agama. Kan gitu. Dan jangan sampai agama seperti yang dikritik oleh Karma. Agama adalah candu, agama adalah solusi ketika orang miskin. Jangan sampai. Agama bagi kita adalah solusi dalam setiap waktu, setiap tempat, dalam setiap keadaan. Meskipun kaya, kita tetap butuh agama. Meskipun kita dalam keadaan stabil pun kita tetap perlu agama. Nah itulah makanya ini nasihat yang akan saya kenang untuk Mbah Zahwan Anwar. Ini mertua paman saya sekaligus salah ulama di sana di daerah Kajen, tepatnya Ngeplak Kajen ya. Punya pesantren namanya Darun Najah, pesantren namanya Darul Huda. Ya, beliau ya seusia seangkatan dengan Mbah Abu Salam. Ya tentu kami juga sowan betulah karena memang guru-gurunya Abah semua. Dan saya ingat betul itu. Maka ya ini pun saya sampaikan kepada Mbak Kangkang, Mbak Kang, sampean ngaji kayak begini itu persis seperti yang dulu saya terima dari guru kami, bahwa Anda ngaji ini saya katakan abot. Abotnya bagaimana? Ya ibarat Anda membawa bara api. Kalau Anda pegangi terus panas, resikonya abot. Iya dong.
dikit-dikit nggak boleh, pakaian dikit nggak boleh, pakaian gaya sedikit nggak boleh, suara kencang dikit nggak boleh, rapi basah, pakaian maaf sembarangan nggak boleh, ngomong sembarangan nggak boleh, nggak enak tuh, berat tuh. Tapi kalau Anda biarkan, nggak mau Anda mempelajari agama, ya bubar keluarga Anda, masa depan Anda, naudzubillah min, itu ada. Maka tadi ya, dawuh Mbah Zaman Anwar yang saya terima waktu saya akan nyantri di Kediri waktu itu tahun 99, beliau ngendika, nang nyekeli agamane Gusti Allah ing dina akhir, ing zaman akhir kaya nyekeli mawa. Yen awakmu cekel panas, yen awakmu genggam panas. Tapi nek mbok mbarke, mbok tibake ya wis tambah rusak. Naudzubillah min. Jadi artinya kita harus punya kemampuan untuk sabar dalam berproses mempelajari, mendalami, dan insya Allah nanti mengamalkan ilmu agama. Yang kita terima pada akhirnya tadi dari Yaidah maupun Yaidin, ya pengasuh Al-Falah Kediri itu adalah puncaknya, ya untuk memberikan semangat. Nah, semoga kita termasuk orang-orang yang di situ. Amin ya rabbal alamin. Menurut. Ya tentu kalau Anda nggak di sini saya nggak akan menyampaikan, nggak akan saya sampaikan. Di kampus pun saya nggak akan menyampaikan, karena nggak ada sanatnya. Dan saya di kampus ngajar apa? Memang nggak ada kitab. Kitab-kitab ini kan saya dapatkan dari sana, dari pondok, ya kan? Apalagi kalau saya ngajar apa ya yang tidak relevan. Sedang saya ngajar filsafat hukum, ya, ya paling saya berwacana, saya menyampaikan pendapat saya. Tapi kena makalah-makalah ini. Punten, ya Anda tidak akan ketemu dengan makalahnya Yai Zainuddin, Yai Nurul Huda, Yai Zainal, Yai Zahwan, Wadullah Salam, dan seterusnya. Kalau tidak ketemu majelis ini, dan majelis ini menjadi penyambung kita dengan beliau-beliau. Maka kami kemarin sepakat, maaf Kang ya terserahlah, saya tidak pernah memaksa, tapi saya tetap menyampaikan suatu saat jika keadaan memungkinkan, tetap kita punya agenda untuk sowan, untuk ziarah kepada beliau-beliau agar nyambung ke sana. Amin ya rabbal alamin. Biasanya nek calana atau rapat semangat ya bisa sowan-sowan. Alasan ono ya. Punten ya. Punten ini sejarah, makanya ya tolonglah. Yang kita lakukan enggak hanya sekedar wah mahal itu kalau tidak ada manfaat. Enggak, punten. Nyambung ke sana. Mbak Arwani atau ketemunya nanti ke Kerapia. Beliau ketua pondok pertama di Al-Munawir. Saya ketua pondok Al-Munawir. Mungkin kalau nggak 54-55, periodenya sudah puluhan tahun. Ya kan? Mbah Arwani Kudus itu pondok yang Buah itu ketua pertama pondok Al-Munawir Kerapia. Saya itu kapan kalau nggak 54-55. Terus jauh sekali. Semakin jauh ya semakin kualitasnya semakin jauh. Maka kami selalu menyebut idola kami ketika di Kerapia ya Mbak Arwani sebagai pengurus pondok pertama, yang ngurusi santri pertama, sebagai kaki tangan dari Simbah Kiai Haji Muhammad Munafik waktu itu. Semoga kita dapat berkah dari beliau. Ya, tolong kangkang lah yang di duit itu aja dimenke untuk handphone, untuk pokok, dimenke untuk sangu, ziarah, menyambungkan karena inilah nanti yang akan mempertemukan kita besok dari kiamat, karena kita yakin wayat khulunal jannata zumar. Besok wong-wong itu mlebu swarga ora dewekan tapi bergerombol-gerombol sesuai dengan gerombolan masing-masing. Tentu yang dimaksud gerombolan orang-orang soleh, kelompok orang-orang soleh, gerbong orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin.